Orang mirip Edward Huta-Hayan, terdakwa korupsi 15 miliar rupiah kasus BTS. Pak Jokowi, Pak Kapolri, Pak Jaksa, nih para pejabat, terutama Luhut Binsar Panjaitan juga biasanya kan cuap-cuap selalu belain para koruptor. Ini bener enggak ini orang sekedar mirip dengan Edward Huta-Hayan korupsi masalah BTS kemarin, apa sekedar mirip? Kalau sekedar mirip nggak mungkin sih. Cuman di situ ada gambarnya di situ selanjutnya ya. Ini orang ya narapidana yang terkasus kesandung kasus yang namanya kasus BTS kemarin. Seorang Edward ya kan. Hanya sekedar mirip atau benar ini? Ada potongan video 33 detik ya lewat di beranda. Nah, kalau memang ini benar seorang narapidana kasus yang namanya BTS 8 triliun 32 miliar kemarin ya, alangkah enaknya Bapak Jokowi memperlakukan yang namanya seorang narapidana para koruptor ini diperlakukan mewah. Seperti yang namanya Setia Novanto dulu kasus EKTP. Seperti yang namanya Gayus Tambunan dahulu kasus pajak besar-besaran. Ya kan? Hanya namanya doang yang ada di penjara. Tapi orangnya di luar. Masih bebas ngejam. Ponselnya juga tergeletak di situ. Alat-alatnya juga ada. Ini boleh disimak oleh teman-teman semua ya. Karena ini belum ter-up betul di media sosial. Coba diselidiki ini benar atau tidak ya. Kalau memang benar, alangkah enaknya jadi para koruptor, para korupsi ini ya diperlakukan istimewa di penjara. Yang seharusnya dilakukan hukuman mati. Ya kan? Ini nggak sedikit loh kasus BTS kemarin itu 8 triliun 32 miliar. Ya kasus BTS. Ya kan? Nah, ini bro yang saya heran. Ini kok berlaku lagi seperti Gayus Tambunan, Setia Novanto ya kan? Atau jangan-jangan juga yang kasus pajak si Rafael Alun itu kemarin bebas juga. Seperti ini, Pak. Alangkah majunya enaknya ya para narapidana orang-orang yang melibatkan nama 25 artis ya katanya, terus selegram seleb juga kasus pajak sejak 2013 kalau nggak salah ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Jokowi, undang-undang ini diperlakukan untuk para koruptor. Pantesan nggak habis-habis maling ya. Indonesia nggak pernah jaya. Dulu juga saya yang pelaku yang namanya seorang Rafael Alun ya, pada waktu itu ya pernah ngobrol dengan Ibu Mega ya, dipancing-pancing nih sama Ibu Mega. Kalau yang basah itu seperti apa, yang kering itu seperti apa ya korupsinya. Kemudian Rafael Alun itu menceritakannya kalau yang basah itu yang di daerah Bea Cukai, yang di laut dan segala macam ya kan. Kalau yang kering ya perusahaan-perusahaan ya kan, ternyata uangnya itu dikantongin semua sudah lama. Itu permasalahannya ya kan. Nah, kalau orang-orang yang benci PDIP itu ya, setelah Ibu Mega menceritakan itu, kedapatan semua orang-orang ini ya disemburkan sama Bapak Ibu Mega, dibisikkan dengan orang-orang ya, tapi tetap berkembang biak. Makanya banyak orang yang benci dengan PDIP, dengan Ibu Mega. Kenapa? Ibu Mega mengetahui itu ya, karena seorang Rafael Alun itu pernah dipancing sama yang namanya
Ibu Mega omongannya. Maunya dia kan mengatur yang namanya Ibu Mega pada waktu itu kan. Dipancinglah sama Ibu Mega, seorang Rafael Alun pada waktu itu ya. Ibu begini-begini, ibu begini, oh iya kata Ibu Mega jawabnya. Kalau yang kering seperti apa, yang basah juga seperti apa. Nah itu, nah lama-lama kan itu diceritakan lah sama seseorang sama Ibu Mega. Nah akhirnya ketahuan juga kan. Makanya ada orang banyak tumbangkan PDIP, tumbangkan PDIP. Rakyat udah nggak butuh PDIP katanya ya kan. Nah sekarang begini, kalau memang rakyat para koruptor itu memang nggak butuh PDIP, PDIP lebih bagus ya jadi KPK, penangkap para koruptor ya, tetap jaya terus di urutan pertama. Ya, adapun orang melalui Pak Lurah secara instan itu secara aneh dan secara curang. Ya, kenapa? Nah, itu digelembungkan melalui Hasyim Asyhari. Oke? Dan selanjutnya, kalau memang ini Edward Hutaheyaan pelaku koruptor yang namanya kasus BTS 8 triliun, 32 miliar kemarin ya diperlakukan seperti ini, cap jempol buat Bapak Jokowi. Para ini saya belum yakin pula yang namanya Rafael Alun itu dipenjarakan seperti rakyat-rakyat biasa yang maling ayam, yang ini kan desak-desakan. Sementara para koruptor, para maling yang namanya duit negara diperlakukan istimewa. Nah ini salah satu contoh kalau benar ini orangnya atau sekedar mirip ya, mohon diamati oleh Kapolri ini ya. Sebenarnya negara ini ya dikuasai oleh para bandit uang negara ini. Indonesia nggak pernah maju. Indonesia selalu dilanda krisis karena uang diraup menjadi kekayaan pribadi. Uang negara semua dimakan oleh para koruptor, kemudian diperlakukan seperti Gayus Tambunan, seperti yang namanya Setia Novanto pada waktu itu. Beginikah kemajuan yang dibangga-banggakan orang-orang? Kalau ini benar ya, saya curiga ini bukan sekedar mirip masalahnya. Saya curiga ini Pak Jokowi, Pak Kapolri ya, saya curiga dengan orang ini. Apa yakin Rafael yang namanya Alun kemarin juga diperlakukan seperti ini? Ya tah, dikasih fasilitas mewah. Juga dulu ada tuh yang di kasus Surya Darmadi, kasus-kasus orang yang melarikan uang umroh, dana haji dulu juga diperlakukan itu, bawa alat-alat special salon semua kan di situ kan. Nah, jadi model-model begini ya Allah, ya kapan Indonesia bisa sejahtera? Indonesia dimiskinkan melulu sama orang-orang yang maruk kekuasaan, berebut dengan yang namanya korupsi. Salam waras aja pada negara ini